sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi. Ya, tolong lanjutin. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anak. Ya, walaupun tidak tiga-tiganya, namun salah satu tadi juga sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echanya sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Mungkin itu. Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya. Intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Tapi gugatan cerai tetap berjalan, Pak? Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eja sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya gitu ya, kesungguh-sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim untuk hal ini. Dia selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Mediasi sudah selesai. Mas Eza mungkin emosional sekali, Mas. Gimana, Mas? Maaf. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu. Saya baru ketemu. Baru ketemu anak saya tadi. Saya gak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun saat mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap mencintai istri saya. Saya mencintai anak-anak saya. Yang gak bisa saya pungkirin. Dan alhamdulillah tadi saya udah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka aja, saya udah bahagia. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak-anak saya. Itu hal yang saya mau selama ini. Ya, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak-anak saya. Terserah kalian di luar sana ada yang mau bicara apapun itu. Jangan hina istri saya. Saya mohon dan jawab. Jangan bawa almarhumah ibu saya. Udah itu aja. Bang, tadi ketemu anak, ngobrol apa aja, Bang? Anak saya kondisinya tidur tadi. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun hanya sebentar, lumayan lah. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Dia mungkin bisa bilang terima kasih untuk selama 7 tahun. Itu dari luarnya saja, tapi dari dalamnya saya yakin berbeda kok. Semuanya berbeda. Mungkin mediasi yang sebagian berhasil itu termasuk bisa bertemu dengan anak-anak juga, Mas? Ya itu kalau itu kan masalah bertemu dengan anak-anak kan pastinya tidak ada batasan ya. Walaupun nanti sudah ada putusan atau tidak, ya proses ini pun harus bisa ketemu. Jadi masalah yang tadi berhasil sebagian itu nanti itu kan bersifat private. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Eza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak. Walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu, ya, walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih
untuk diberikan akses luas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali. Tadi juga sudah bilang bahwa oh ya itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Pak Eza, kalau memang nggak ada batasan, kenapa akhirnya baru sekarang bisa ketemu, bahkan video call? Saya tidak mau membuat statement yang bagaimana. Saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi, saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarganya. Keluarga dia adalah keluarga saya, sampai kapanpun itu. Dan apapun itu nanti jawabannya mungkin di bulan depan ya. Kami hargai, mungkin itu Mbak Echa butuh waktu, butuh space, ya kami berikan ruang itu. Oh, Ini tuh. Bang, tapi berarti total udah berapa lama nggak ketemu anak? sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Berarti setelah ini masih bisa rumah atau udah ada ajuan? Seperti yang Mas Raka bilang, Domisili masih di sini. ya Echa juga dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Saya tahu. Domisilinya masih di sini, tapi untuk itu kami berikan space dulu, dan Mbak Echa juga mungkin bukan kami berikan ya, Mbak Echa itu butuh space. Kalau untuk bertemu anak mungkin di luar jam persidangan besok mungkin hari biasa Pasti nanti apakah tadi sudah bilang kalau video call boleh kapanpun. Terus juga kalau bertemu memang cocok waktunya itu boleh juga bertemu gitu, Pak. Entah di mana ketemuannya gitu. Sama-sama boleh kok, nggak ada halangan. Udah ada rencana Tadi next ada statement sebelumnya itu berarti ada tekanan dari pihak luar dong kalau Bang Echa percaya Echa masih cinta, berarti ada tekanan dari Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun kok. Tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni karena komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi ya alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya, Tadi sempat pelukan mungkin sama keluarga, mungkin ada sesuatu yang disampaikan atau apa? Tidak ada kata lain yang saya sampaikan selain mau bagaimanapun mereka itu adalah kakak-kakak saya. Yang saya sampaikan itu adalah saya minta maaf. Saya minta maaf. Sebagai seorang adik saya minta maaf. Optimis masih. Pasti ya sekali lagi. Ya kalau optimis ya demi kepentingan anak-anak, optimis masih harus tetap ada. Tapi kami tetap berproses. Oke? Tapi tadi dari pihak kuasa hukum Echa sendiri karena nggak ada kesepakatan. Iya, kesepakatan kan karena kan prosesnya masih tahap pertama. Jadi kan proses ini masih panjang. Apakah nanti di tengah-tengah, mungkin di akhir. Ini kan juga masih bain subro ya. Belum yang walaupun ada putusan bisa, ya namanya hati bisa dibolak-balik lah. Jadi walaupun berproses tetap jalan, tapi keputusan akhirnya seperti apa kami belum tahu, dan kami nggak mau mendahului juga. Jadi ada mediasi di luar. Mediasi di luar ya kami komunikasi dengan kuasa hukumnya, dengan juga keluarga baik. Tapi kalau memang ada yang bisa hal-hal dibicarakan di luar dari pengadilan ya kami bisa bicarakan. Tapi tadi setelah ketemu anak juga. Kalau saya nggak bisa jelasin apa-apa. Segalanya buat saya. Saya ketemu Akse tadi. Sampai di saat mau pulang tadi dia bangun dari tidurnya. Dia lihat saya lihat dia. Ikatan batin antara anak dan seorang ayah itu pasti kuat sekali. Dan jadi saya sempat video call kan anak saya yang nomor 2, dia lagi sakit, dia tipes. Jadi tolong bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini?
ngeliat anak saya di rumah sakit. Tipes. Saya nggak tahu udah berapa hari karena tadi saya nggak bisa bicara banyak karena saya fokus untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak mikirin sakitnya. Oh ya, saya mohon doanya untuk teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon doa ya sekali lagi. Saya benar tulus dari hati saya. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Salah saya banyak, iya. Dosa saya banyak, iya. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon, tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, kita, anak-anak saya. Akankah memperjuangkan Bang untuk soal anak mungkin Bang? Anak-anaknya kan masih di bawah umur ya. Jadi kita mengikuti aturan perpa saja dan kompilasi hukum Islam. Tapi untuk masalah parenting, masalah juga mengasuh itu berdua. Mungkin hanya tempatnya saja, tapi untuk parenting saling komunikasi itu nggak ada di mana-mana gitu. Sekarang sudah terbuka yang jelas. Tadi kita juga udah bahas, intinya adalah kita sebagai orang tua tetap, saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan Sosok. figur kita semua gitu. Supaya tetap masih ada. Jadi dia itu yang akan kita lakukan dulu. Ada plan. Pasti ada, jelas iyalah, nggak mungkin nggak ya gitu. Jelas iya. Saya nggak bisa terus. Gimana tadi? Kapan ya nanti kita cari waktu yang cocok ya, karena kan Mas Eza juga ada pekerjaan, Mbak Eca juga punya kesibukan. Nanti kalau ada waktunya yang cocok ya pasti akan datang. Saya akan ketemu Ya. dalam waktu dekat. Sebelumnya ketemu mungkin menjelasin ke anak kemana ayahnya gitu. Bilangnya. Masih kecil ya, masih kecil. Enggak ada. Reaksi Niko dan Ame sendiri seperti apa melihat lagi Niko. Nicole tadi hanya via video call, oke? Nicole via video call, dia daddy say daddy gitu. Si say daddy gitu. Terus dia sambil main. Saya rindu sekali. Kata-kata yang keluar dari mulut mungilnya itu. Kan terutama itu anak perasaan Bang, kasihan dia. Sakit, kasihan. Prioritas tiga anaknya ya. Tiga Nicole, Aksei, Kan. Semua punya perlakuan yang sama. 3 anaknya, Nicole, Aksei, sama Kan. Kalau Aksai kan tadi bisa ketemu ya gitu. Cuman 2 anak Nicole dan Kan kita aja via video call. Agenda selanjutnya tanggal 20 nanti 20 Oktober hari Senin. 20 ini kita dikasih waktu 1 bulan untuk bermediasi dulu. Masih mediasinya ya berproses lah. Masih ada waktu. Makasih Mas Eja.